untuk memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Karena memang keindahan ikan ini dapat memanjakan mata. Kalau kamu ingin memelihara ikan mas koki di dalam akuarium, ada beberapa hal yang harus kamu tahu agar ikan mas koki kamu dapat hidup dengan sehat dan berumur panjang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu cara merawat salah satu ikan hias air tawar lucu dan sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Tak diragukan lagi, ikan mas koki alias goldfish atau Carassius auratus adalah salah satu ikan hias air tawar terpopuler di dunia. Terlepas dari namanya, ikan mas koki sebenarnya memiliki beragam warna dan bukan hanya emas. Mereka bisa berwarna merah, oranye, putih, kuning, hitam, coklat, biru, atau bahkan kaliko. Mereka juga hadir dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan dengan beberapa karakteristik fisik yang sangat berbeda. Di alam liar, ikan mas memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus-menerus makan. Mereka tidak dapat secara sadar sengaja berhenti makan. Memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan ini karena bisa menyumbat ususnya. Kalau kamu merawatnya dengan baik, ikan ini sebenarnya memiliki umur yang cukup panjang, yaitu bisa sampai 10 tahunan. Tapi, itu kembali lagi dengan cara kamu merawat dan menyayanginya. Beberapa dari kamu pasti ada yang memelihara 1 atau 2 ekor ikan mas koki di dalam sebuah wadah kendi kaca. Memang dengan meletakkan ikan di dalam wadah kendi kaca ini memberikan kesan artistik. Namun sebenarnya wadah ini sangat kecil, bahkan untuk menampung 1 ekor ikan mas. Hal ini bisa membuat ikan mas kamu susah mendapatkan oksigen yang cukup dari permukaan air. Oleh karena itu, gunakan wadah akuarium yang cukup untuk memelihara ikan mas koki. Selain akuarium tersebut dapat mendukung kehidupan ikan mas koki kamu, permukaan akuarium yang lebar membuat ikan mas koki kamu dapat memperoleh oksigen yang cukup untuk mendukung kesehatannya. Hal ini dikarenakan oksigen yang masuk dari ujung kendi yang meruncing tidak sama dengan akuarium yang mempunyai area yang lebih luas. Memelihara ikan mas di dalam wadah kendi kaca hanya akan menyusahkan kamu sendiri, karena kamu harus membersihkannya setiap hari untuk mengganti siklus air yang sudah kotor. Ikan mas koki pada awalnya memang berukuran kecil. Namun, jika kamu bisa merawatnya dengan baik, ukuran ikan mas koki bisa sampai sebesar kaki orang dewasa. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga mengharuskan mereka membeli wadah yang baru untuk ikan mas koki mereka yang sudah besar. Jadi, lebih baik jika dari awal kamu sudah meletakkannya di wadah yang cukup besar. Di samping ikan mas koki kamu bisa bertumbuh besar, ikan mas koki kamu akan merasa sangat nyaman jika memiliki ruang untuk berenang yang cukup besar. Ikan mas koki memiliki kecenderungan untuk meloncat ke atas permukaan air. Sebaiknya kamu memberikan triplek atau kayu untuk menutup akuarium kamu. Tutup itu juga berguna nantinya bagi kamu jika kamu ingin menambahkan lampu akuarium. Gunakan lampu pijar yang redup untuk akuarium kamu selama kurang lebih 10 jam dalam sehari. Selain karena lampu ini tidak memakan banyak watt listrik, lampu ini juga bisa menghantarkan panas yang cukup baik dibandingkan dengan lampu pijar biasa yang berwarna putih, yang cenderung menghantarkan panas yang berlebihan. Kamu juga bisa meletakkan kerikil sebagai penghias dasar akuarium kamu. Ada beberapa alasan mengapa kerikil tersebut lebih baik dibanding yang lainnya. Pertama, karena kerikil tersebut tidak mempengaruhi tingkat keasaman pada air akuarium kamu. Berbeda dengan terumbu karang yang membawa pengaruh terhadap keasaman air. Kedua, karena kerikil ini membentuk permukaan yang bagus untuk tumbuhnya bakteri baik di dalam akuarium kamu. Selain mendukung kehidupan ikan mas koki di dalamnya, bakteri ini juga berfungsi untuk mengatasi partikel berbahaya yang ada di dalam akuarium. Kamu juga harus memeriksa tingkat keasaman air yang ada di dalam akuarium kamu secara teratur. Indikator pemeriksa keasaman ini dapat kamu beli di toko perlengkapan akuarium di kota kamu. Sifat air yang biasanya bertambah asam dapat merusak kesehatan ikan mas koki. Jika hal ini terjadi, kamu dapat membeli obat penetralisir keasaman di toko perlengkapan akuarium tersebut. Umumnya, akuarium dilengkapi dengan filter yang berguna untuk menjaga kebersihan akuarium. Namun, hal ini bukan berarti kamu membiarkan air di akuarium kamu tidak diganti sampai berbulan-bulan. Yang benar adalah kamu tetap harus secara rutin mengganti air pada akuarium kamu, sekali atau 2 kali dalam seminggu. Ikan mas selalu membuang banyak kotoran.
Kotoran ini jika dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi amonia yang merupakan racun untuk ikan mas koki. Untuk itu, kamu harus mempunyai sistem penyaringan akuarium yang bagus. Penyaring yang ada pada filter kamu harus diganti secara teratur apabila sudah kotor. Filter ini pun harus dibersihkan setidaknya 1 kali dalam sebulan agar bersih dari bakteri jahat yang menempel di sana. Jangan lupa untuk mengukur kadar amonia dan nitrit pada air akuarium kamu. Sebagai tambahan, filter ini diciptakan dengan berbagai kapasitas. Kamu harus menyesuaikan jenis filter yang kamu gunakan dengan jumlah ikan yang kamu pelihara. Semakin banyak ikan yang kamu pelihara di dalam akuarium kamu, maka harus semakin tinggi juga kapasitas filter yang kamu gunakan. Pada dasarnya, makanan yang dimakan ikan mas koki adalah pelet yang memiliki komposisi daging dan tumbuhan. Berikanlah sedikit pelet untuk ikan mas koki kamu beberapa kali dalam 1 hari. Jika pelet yang kamu berikan tidak habis dalam jangka 5 menit, ini berarti kamu memberikannya terlalu banyak. Jangan memberi makan ikan mas kamu secara berlebihan. Pelet yang tidak habis dimakan akan terbenam ke dasar akuarium dan menjadi sumber penyakit bagi ikan mas koki. Sebagai tambahan, rendamlah pelet yang akan kamu berikan kepada ikan mas koki dengan sedikit air terlebih dahulu agar pelet tersebut lebih lunak dan mudah untuk dicerna ikan mas koki kamu. Sama halnya dengan ikan lainnya, ikan mas koki juga senang memiliki tempat untuk bersembunyi. Kamu dapat membeli aksesoris akuarium untuk membuat ikan ini merasa senang. Ada banyak jenis aksesoris yang dijual di toko perlengkapan akuarium. Kamu tinggal memilih yang sesuai dengan selera kamu. Hindari aksesoris yang memiliki permukaan yang tajam, karena aksesoris seperti itu bisa melukai ikan mas koki yang kamu pelihara. Jika kamu baru ingin memelihara ikan mas koki, berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui. Pertama, ikan koki sangat membutuhkan gelembung udara, maka akuarium harus tersedia air pump atau penghasil gelembung udara akuarium. Kedua, jika menggunakan berbagai hiasan akuarium atau alat seperti pasir atau batu-batuan, cucilah terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan air tidak keruh. Ketiga, beri makan cukup 1 kali sehari dan jangan terlalu banyak, tergantung jumlah ikan yang dimiliki agar ikan lebih agresif. Keempat, kuras air akuarium sekitar 1 bulan sekali, tergantung berapa lama air dapat bertahan. Kelima, pada saat menguras air akuarium, sebelum dibuang, ambil dulu sekitar 1 gayung air yang ada di akuarium. Lalu ambil ikan mas koki menggunakan jaring atau jala dan jangan pakai tangan kosong. Kemudian letakkan ikan di air akuarium yang sudah diambil dalam gayung. Dan untuk membersihkan akuarium, bisa menggunakan sikat atau spons pembersih. Jika sudah, isi kembali akuarium dengan air baru. Kemudian masukkan ikan mas koki bersama dengan air yang masih ada di gayung tadi. Hal ini untuk mencegah ikan mas koki dari stres dan supaya bisa cepat adaptasi lagi. Ulangi langkah-langkah di atas secara berkala dan rutin. Itulah cara bagaimana memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Kalau kamu ada tips yang lebih efisien, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.